Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai badai PHK di bulan Ramadan ini dan kami akan hadirkan informasinya. Gelombang PHK yang terjadi sejak awal tahun ini pemirsa, kami sudah coba rangkum untuk Anda dan kita lihat bersama pemirsa, inilah data yang kami miliki dan sudah coba kami himpun untuk bisa menggambarkan bagaimana gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2025 ini, di mana PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Jawa Tengah ini berhenti operasional permanen. Dinyatakan pada 1 Maret 2025, perusahaan ini melakukan PHK sebanyak 10.665 orang. Dan tidak hanya PT Sritex pemirsa, PT Yamaha Musik Indonesia Cibitung Bekasi ini juga melakukan PHK terhadap 1.100 karyawannya di awal tahun 2025. Selain itu pemirsa, ada juga PT Sanken Indonesia di Cikarang yang berhenti beroperasi pada bulan Juni dan sebanyak 459 pekerja ini akan di PHK. Ada pula PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat pemirsa yang dinyatakan pilot pada 10 Februari 2025. Sekitar 2.045 pekerja berstatus karyawan nasibnya belum memiliki kejelasan. Ya, itulah pemirsa, sejumlah perusahaan di industri padat karya yang kemudian sudah harus menghadapi kenyataan yang pahit tentunya dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Kita juga ingin tahu bagaimana cerita yang dialami oleh karyawan dari PT Sritex Indonesia. Kami akan ajak Anda berbincang dengan Pak Slamet Kaswanto, Koordinator Serikat Buruh Sritex Group. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam Mbak. Oke, Pak Slamet, tentunya pertama-tama kami turut prihatin atas apa yang kemudian harus dihadapi oleh Pak Slamet dan juga karyawan lainnya di PT Sritex Indonesia. Tapi Pak Slamet, kalau boleh berbagi cerita, sebetulnya bagaimana kondisinya di terakhir waktu Bapak dan juga karyawan lainnya masih bergabung di PT Sritex? Apa yang disampaikan oleh pimpinan di sana mengenai kondisi perusahaan? Ya, jadi sejak diputus pilot itu sampai dengan hari terakhir itu kan sebetulnya masih ada operasional ya. Jadi sejak diputus PHK oleh kurator tanggal 26 melayangkan surat PHK itu sebetulnya kondisi di perusahaan Sritex itu sendiri dalam keadaan yang masih berproduksi. Jadi kami ini juga shock juga kan gitu. Terkait dengan apa yang sudah diputuskan. Namun demikian karena ini adalah sebuah putusan hukum, tentunya kan kami juga menghormati putusan hukum ini, gitu Mbak. Oke, Pak, sebetulnya tanda-tanda kemudian perusahaan ini ada dalam kondisi sulit, ini sudah sempat disampaikan oleh pimpinan atau pihak manajemen kepada karyawan beberapa waktu sebelumnya, atau betul-betul tiba-tiba baru saja? Ya, kalau kondisi keadaan sudah mulai kurang membaik itu kan pasca COVID itu ya. Sejak dari COVID itu kan kondisi order sudah mulai terganggu karena adanya lockdown dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya perang yang itu mengganggu produksi karena oriented kita kan ekspor. Jadi kalau di perusahaan itu melakukan ekspor, sedangkan di tujuan ekspor itu melakukan lockdown, tentunya kan itu akan menjadi kesulitan bagi kita sendiri. Nah, terkait dengan kondisi seperti ini dari pihak owner Pak Wawan begitu kami sampaikan, itu selalu berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens kepada kami perwakilan buruh pekerja di Sritex ini. Jadi memang benar-benar kondisi memang disampaikan terkait dengan keuangannya pun yang lagi ada goncangan itu pun juga disampaikan juga. Tapi harapannya sebetulnya kami ini masih bisa untuk beroperasional dan perusahaan sebetulnya masih mampu cukup kuat bertahan sebetulnya sebelum akhirnya diputus pilot ini. Oke, Pak, lalu mengenai uang pesangon ataupun hak-hak lain yang kemudian didapat oleh karyawan dengan adanya PHK ini seperti apa? Ya,
terkait dengan putusnya PHK ini yang dilakukan oleh kurator, tentunya kami nanti akan mempunyai kewajiban untuk memintakan kepada kurator. Jadi nanti kami akan melakukan penagihan terhadap pesangon. Jadi pada saat PHK dilayangkan kemarin itu tidak serta-merta pesangon langsung bisa dicairkan gitu, Mbak. Itu juga membuat kami sedikit shock juga kan, ini mau lebaran kan gitu juga kan gitu. Nah, mekanisme di kepailitan itu sendiri harus ditempuh kan, kita setelah di PHK sudah menjadi seorang kreditur. Nah, tentunya kami mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan-tagihan terhadap hak kami, selain pesangon tentunya juga hak-hak yang lain, THR dan lain sebagainya tentunya akan kita tagihkan juga gitu. Oke, dan yang disampaikan seperti apa Pak? Karena ini kan juga memasuki bulan puasa, nanti juga akan menyambut Lebaran. Iya, jadi sudah sejak putusan di Pengadilan Negeri Semarang bulan Oktober itu kan setidaknya sudah 6 bulan ini berjalan. Sebetulnya kami berkeinginan sebetulnya kelangsungan usaha atau going concern itu bisa dilakukan di Sritex ini. Tetapi kami juga kaget juga setelah adanya PHK dari kurator tanggal 26 itu kan begitu sangat mengagetkan juga karena selang beberapa hari sudah masuk ke bulan puasa kan gitu. Nah itu menjadi mimpi buruk juga karena itu kan yang diharapkan pada saat buruh mendekati puasa itu salah satunya adalah diterimanya uang THR untuk sebagai bekal mereka menjalankan hari rayanya mereka. Oke, baik. Pak Wamen, ini kemudian keprihatinan, mungkin beban tidak hanya selesai dengan adanya putusan PHK kepada para karyawan Sritex, tapi juga mereka masih dihantui kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet, Pak Wamen, dan ini tidak hanya terjadi di PT Sritex, ada perusahaan di industri padat karya yang lain. Seperti apa lalu kemudian pemerintah mencoba mengambil peran, Pak, untuk mengatasi kekhawatiran ini? Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal, kami akan melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin ya, terkait misalnya kita cari kawan-kawan mitra industrial kita untuk bisa memberi lapangan pekerjaan terhadap kawan-kawan pekerja Sritex dan juga kawan-kawan lainnya yang sedang mencari pekerjaan. Karena kan problem ini kan bukan problem Sritex aja, di luar sana banyak sekali sebetulnya. Nah, gelombang PHK ini kan sebetulnya udah berapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan terkait maraknya gelombang PHK. Memang iklim industrial kita kan lagi tidak bagus, memang ada problem politik global, apalagi kita lihat kalau kita tarik lagi lebih jauh lagi dengan kebijakan Donald Trump ini juga sangat mengganggu. Saya yakinlah para pelaku industrial ini paham sekali soal situasi ini. Nah, problemnya ini kan seakan-akan kita pemerintah tutup mata terhadap soalnya. Enggak, kita tidak tutup mata. Sekali lagi kami punya komitmen untuk menjaga agar iklim industrial kita ini baik. Kita lihat kan ada beberapa industrial juga membuka lapangan pekerjaan, misalnya kayak di Huawei itu menerima sekitar 30.000-an lowongan pekerjaan. Kemudian juga ada industrial di Garut juga akan membuka lapangan pekerjaan 10.000. Dan mereka keluhkannya ini problem-problemnya ini preman-preman dan para calo. Nah, di situ negara harus bertanggung jawab, tidak bisa tidak. Misalnya aparat penegak hukum kita, ya jangan lagi nanti ada main-mainan yang malah merugikan industrial. Dan ini sebetulnya kelompok-kelompok industrial juga mengeluhkan itu ke kita. Dan kita akan atasi dengan misalnya di kepolisian ya, Pak Kapolri itu membuka namanya Des Tenaga Kerja. Jadi aduan-aduan problem-problem yang kayak tadi itu, gangguan-gangguan industrial itu bisa diatasi. Dan kita juga turut serta dalam hal itu. Ditambah lagi kita nanti hari Senin itu akan datang ke Garut, ada sebuah perusahaan baru akan meresap tenaga kerja tuh sekitar 10.000. Itu akan saya hadiri tuh. Saya akan datang ke sana, kita tinjau agar para pencari kerja ini tidak mintain duit lagi. Gitu oleh para calo-calo tenaga kerja. Pokoknya kalau ada calo tenaga kerja, kita tangkap dan kita proses secara hukum, dan itu bisa dilakukan oleh penegak hukum kita misalnya di kepolisian dan juga kejaksaan. Oke, baik. Pemerintah tidak lepas tangan untuk merespon apa yang menjadi kekhawatiran para karyawan yang sudah di PHK ini. Pak Bob, memungkinkan tidak atau skemanya akan diatur seperti apa? Possibility-nya sebesar apa ketika kemudian korban PHK para karyawan ini yang tentunya masih memiliki beban kebutuhan dari perusahaan A berpindah ke perusahaan lainnya? Ini seperti apa akan bisa diaturnya?
Jadi yang paling penting sebenarnya berapa lama mereka menunggu sampai mendapat pekerjaan baru. Ya, di situ kan memang ada jaminan PHK ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana mereka diberikan skill ya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Itu sebenarnya inti dari perlindungan terhadap PHK. Ya, PHK itu dalam batas tertentu seperti yang disampaikan Pak Wamen, nggak bisa di cover lagi walaupun oleh pemerintah ya. Tapi sebenarnya yang bisa kita lindungi adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya sehingga mereka yang PHK ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baru ya. Ini sebagai contoh aja, setelah ada undang-undang Omnibus Law itu diluncurkan ya tahun 2022, itu sebenarnya banyak investor yang datang yang mau masuk ke daerah khususnya Jawa Barat ya, padat karya ya. Tapi lagi-lagi masalah perizinan belum selesai dan lain sebagainya. Dan sekarang ditambah lagi masalah preman ya. Nah, ini yang menurut saya di depan mata yang harus kita selesaikan ya secara cepat ya, perizinan dan preman ya. Nah, itu isu-isu yang ya saya rasa sih pemerintah dan aparat keamanan harus segera ya untuk turun tangan menangani. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan daya beli ya. Yang ideal sebenarnya perusahaan itu 50% ekspor, 50% dalam negeri. Jadi kalau ekspornya problem, dia bisa mengandalkan pasar dalam negeri. Dalam negerinya problem, dia bisa ekspor. Nah sekarang banyak negara yang terpukul ekspornya, mereka mengandalkan pasar dalam negeri. Ya seperti Vietnam ya, mereka menurunkan PPN demi untuk memulihkan daya beli dalam negeri. Nah pemerintah Indonesia juga sudah berusaha untuk menghindari kenaikan PPN, itu suatu upaya untuk menumbuhkan permintaan dalam negeri. Nah dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita harus sekuat tenaga bagaimana menumbuhkan merecovery demand dalam negeri ya, dan melindungi pasar dalam negeri dari barang-barang import dari negara lain. Itu yang menurut saya depan mata yang harus kita lakukan segera ya. Sambil juga kita menangani mereka yang PHK agar hak-hak mereka bisa mendapatkan prioritas. Saya rasa kurator itu prioritasnya termasuk mereka yang PHK itu jadi prioritas lah. Oke, baik Pak Bob. Mas Faisal, ini seperti apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi beban yang cukup besar nampaknya. Jumlahnya tidak sedikit Mas yang di PHK, Presiden juga punya target pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, apa kemudian efek yang akan terjadi? Saya rasa yang di jangka pendek yang bisa diharapkan adalah tentunya tadi paket-paket stimulus ya yang juga segera bisa di launch di kuartal pertama tahun ini ya, terutama di kuartal-kuartal di Maret ini menjelang Lebaran. Kita melihat kemarin bagaimana paket stimulus itu tetap tersedia sekitar 265 triliun ya, salah satunya adalah untuk membangkitkan daya beli tersebut. Cuma memang membangkitkan daya beli itu tidak mudah ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2024 pertumbuhan dari konsumsi itu cuma 4,94%, bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi, dan ini adalah permasalahan struktural yang memang harus kita lihat. Tadi Pak Bob sudah juga menyampaikan bahwa bisa saja kita mengandalkan permintaan dalam negeri kalau misalnya di luar negerinya itu tidak bisa kita kompetisikan ya dalam konteks global competition. Tapi masalahnya ya ada 9,5 juta orang dari middle class dari tahun 2019 ke tahun 2024 yang anjlok, dia masuk ke kategori aspiring middle class. Jadi income masyarakat berkurang, demand dalam negeri juga sebenarnya tidak terlalu baik ya, sehingga sebenarnya ini lebih ke permasalahan struktural. Nah tadi memang ada Pak Noel juga sempat menyampaikan ini bisa pindah ke industri yang lain. Tapi masalahnya ini kan beda sektor ya, Huawei teknologi, kemudian ada yang masuk lagi di Subang misalnya di SSIA ya, itu di Subang itu ada masuk nanti BYD, tapi kan itu kan mobil, ini kan tekstil gitu kan, itu berbeda. Jadi sebenarnya bisa kita contoh sebenarnya di Jerman itu di zaman Gerhard Schröder ada Hartz Reform namanya, itu yang kemudian membuat mini sama midi jobs, ada jobs yang antara ya untuk kemudian menampung tenaga kerja yang terdisplace, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kemudian optimalisasi reskilling dan upskilling, itu kemudian untuk membuat mereka bisa sewaktu-waktu pindah sektor, bisa lebih fleksibel. Nah ini kemudian harus dikerjakan, tapi ini mungkin jangka menengah dan panjang. Oke, baik. Kita akan membahas lebih panjang lagi pemirsa, lebih detail lagi mengenai apa-apa kemudian skema atau upaya yang bisa ditempuh untuk bisa menahan gelombang PHK yang mungkin masih akan terjadikah atau seperti apa? Usai jeda kami hadirkan perbincangannya untuk Anda.